Di sebuah desa kecil yang tenang, terdengar setiap pagi suara seorang pemuda yang jualan cilok keliling. Dia adalah Raka, dia tinggal di sebuah desa, menempati sebuah rum kontrakan kecil yang sangat sederhana. Hampir setiap hari dia berkeliling menjajakan cilok dagangannya, karena hanya dari itu dia bisa bertahan hidup dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Perjuangan Raka untuk menjadi seorang pedagang cilok tidaklah mudah, karena dia hanya belajar seorang diri, dan hasil lihat-lihat di YouTube, padahal awalnya dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara membuat cilok itu sebenarnya. Raka sempat gagal berulang kali, cilok gosong, kuah tidak enak, bahkan gerobaknya sempat rusak. Tapi ia tidak menyerah. Dengan sisa tabungannya, ia bangkit lagi, sampai akhirnya dia bisa dan banyak orang yang suka. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang gadis yang membeli ciloknya hampir setiap pagi. Namanya Aisyah, gadis desa yang dikenal cantik, sederhana, dan solehah. Aisyah mulai menyadari kalau Raka selalu terlihat kelelahan. Suatu pagi, ia memberanikan diri menawarkan bantuan. "Wah, ciloknya makin enak aja mas, kalau mas gak keberatan, besok pagi biar saya bantu nyiapin bahan-bahannya ya. Biar sekalian aku belajar cara bikin cilok soalnya ciloknya gak bisa dilupain. Gak usah dibayar kok, saya ikhlas," kata Aisyah sambil terus mengunyah cilok kesukaannya. Raka sempat ragu, dia tidak mau merepotkan orang lain, apalagi gratisan. Kalau harus bayar dia pun belum mampu untuk membayar seorang karyawan. Tapi sebenarnya belakangan dia juga merasa kelelahan, karena harus membuat dan menjajakannya seorang diri. Dengan senang hati akhirnya Raka pun menerima usulan Aisyah itu, dari situlah kebersamaan mereka tumbuh. Pagi-pagi Aisyah datang membawa semangat, menyiapkan bahan-bahan cilok sambil tersenyum. Raka merasa tenang dan hangat setiap melihat Aisyah. Ketulusan gadis itu menyentuh hatinya. Aisyah gadis yang baik, dia sangat rajin dan telaten. Raka merasa sangat terbantu, namun lama-lama Raka merasa tidak enak juga, karena setiap hari Aisyah membantunya dengan tanpa imbalan apapun. Setiap kali Raka memberikan uang sekedarnya, Aisyah selalu menolak. Aisyah selalu bilang, "Gak usah mas, aku mah hitung-hitung belajar aja. Siapa tahu suamiku nanti jualan cilok juga, jadi aku kan sudah bisa," seluruhnya sambil tersenyum. Karena hampir setiap hari mereka bersama, mereka terlihat sudah semakin akrab satu sama lain. Di sela bekerja seringkali mereka bercanda, dan tertawa terpingkal keduanya, mereka semakin dekat. Hingga suatu hari yang cerah, Raka memberanikan diri menyatakan perasaannya. Ketika itu semua persiapan jualan sudah siap, dan Aisyah pun pamitan pulang. Namun sebelum Aisyah pergi dengan suara yang sangat lirih Raka menahannya. "Tunggu, sebenarnya ada yang mau aku omongin." Mata Raka pun menatap tajam wajah Aisyah, yang terlihat sedikit kikuk, karena tatapan Raka seolah menembus jantungnya. Aisyah pun tertunduk dan mengangguk perlahan, hatinya berdegup kencang. Dia merasa mendadak seperti menghadapi guru matematika yang sangat galak. Entah kenapa perasaan itu begitu aneh, padahal hampir setiap hari mereka bersama dan bercanda. Namun hari ini, tatapan Raka begitu tajam, hingga membuatnya sulit untuk bernafas. "Aisyah, aku serius sama kamu. Mau nggak jadi pacarku, dan mungkin suatu saat jadi istriku?" Aisyah semakin gak karu-karuan, dia senang tapi juga malu. Aisyah semakin menunduk, dia bingung harus jawab apa. Raka pun kembali bertanya dengan ucapan yang sama. Aisyah tersenyum malu-malu, dan dia pun menganggukkan kepalanya pelan. Hubungan mereka berjalan sederhana, namun penuh makna. Sampai akhirnya Raka merasa sudah waktunya mengenalkan Aisyah ke keluarganya. Ia mengajaknya ke kota, dan saat mereka tiba di rumah megah keluarga Darmawan, Aisyah terkejut bukan main. Raka, ini rumahmu." "Iya, aku belum sempat cerita. Aku anak Pak Darmawan." Melihat Raka datang dengan seorang gadis dari desa, ibunya terlihat tidak senang, tidak seperti ayahnya, yang menyambut kedatangannya Raka dengan sangat antusias, karena ayahnya sudah tidak sabar. Dia ingin segera Raka pulang, dan mengendalikan semua perusahaannya, karena dia merasa sekarang dia sudah semakin tua. Aisyah terdiam.
Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa kecil, merasa tak pantas, apalagi perlakuan ibunya, yang terlihat sangat tidak suka kepadanya. Malam itu Raka dan Aisyah pun bermalam di rumah orang tua Raka. Esoknya, pagi-pagi sekali tanpa pamit, Aisyah pergi meninggalkan kota. Dia hanya meninggalkan secarik kertas dengan tulisan, "Aku sangat tidak pantas mendampingimu, Mas. Aku hanya seorang gadis desa biasa, kenapa kau menipuku?" Mendapati kertas itu, Raka sangat terkejut. Raka pun langsung menyusul pulang ke desa, ditemani kedua orang tuanya, yang dengan penjelasan Raka, ibunya pun mau menerima Aisyah untuk jadi pendamping Raka. Sesampainya di desa, Raka langsung menuju rumah orang tua Aisyah. Melihat kedatangan mobil yang sangat mewah ke rumahnya, tentu saja orang tua Aisyah merasa bingung, apalagi pas Raka dan kedua orang tuanya keluar dari dalam mobil dan datang menghampirinya. Dengan sangat sopan Raka menyalami, dan orang tua Aisyah pun mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam gubuk sederhananya. Raka pun mengatakan maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Orang tua Aisyah tidak berani menolak ataupun menerima keinginan Raka itu, walaupun dia sudah sangat akrab dengan Raka, karena hampir setiap hari mereka bertemu. Raka pemuda yang baik dan sangat bertanggung jawab, dia pun memanggil Aisyah, dan Aisyah pun keluar menemui Raka dan keluarganya. Akhirnya dengan segala penjelasannya Aisyah pun mau menerima Raka untuk menjadi pasangan hidupnya. Tentu saja Raka sangat bahagia. "Aku memang anak seorang miliarder. Tapi semua ini, aku mulai dari nol, karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan itu, kamu, Aisyah." Aisyah menitikkan air mata. Rasa rendah diri perlahan pudar saat melihat ketulusan Raka. Mereka pun akhirnya menikah dalam sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan. Aisyah pun tinggal di kota, walaupun begitu hampir setiap hari, Aisyah membuatkan cilok untuk suami dan juga keluarganya di kota. Akhir cerita, hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita memilih untuk hidup. Raka membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah cinta dan kejujuran. Dan Aisyah adalah hadiah terbaik dari kesederhanaan yang ia jalani.